Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 12 6B24 akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Unauthorized Access to Computer System. Di sini kami membentuk kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada saya sendiri, Fadnur Alamanda. Yang kedua ada saudari Hafifah. Kemudian ada Rio Fani, dan yang keempat ada Chandra Nur Cahya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai unauthorized access to computer system. Mengenai latar belakang ini, seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan unauthorized access to computer system. Kejahatan yang melalui jaringan internet, kejahatan yang di mana seseorang memasuki internet atau situs pribadi atau pemerintahan tanpa izin dari admin ataupun pemerintah tersebut. Kemudian mengenai sejarah dari unauthorized access to computer system ini, kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan. Kemudian biasanya pelaku kejahatan hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kemudian dari definisi unauthorized access to computer system ini dapat kita definisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi untuk membuka atau mengakses suatu sistem seseorang tanpa sepengetahuan pemilik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Chandra Nur Cahya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dampak yang diakibatkan oleh unauthorized access system. Yang pertama yaitu akses internet yang tidak terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Dan yang keempat, para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Semakin lemahnya pengamanan sistem, sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk mencuri data. Banyak hal yang dapat dilakukan para hacker atau cracker untuk membobol suatu sistem. Ya, di sini ada hukum mengenai unauthorized access to sistem komputer. Bunyi pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian pemilik orang lain, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 450 rupiah. Di sini ada contoh kasus pembobolan situs Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Horizon alias Cemot 755 yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2013. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan website yang akan dijelaskan oleh Saudari Aap Hafifah. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan website sederhana yang sudah kami buat. Websitenya bisa diakses melalui link tersebut, yaitu di http://helpia2ef392netlinky.app. Di sini kami sudah merangkum data dari unauthorized access to computer system. Di website sederhana ini kami membagi beberapa section, yaitu ada definisi dari unauthorized access to computer system, lalu ada poin-poin penting dari unauthorized access to computer system. Di sini ada 5 poin, bisa dicek sendiri melalui website kami. And then di sini ada 2 pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh user
tentang unauthorized system. Yang pertama, apakah seseorang yang mengakses komputer secara tidak sah dapat dihukum? Di sini juga kami sudah menyiapkan jawabannya. And then yang kedua, bagaimana cara agar komputer kita aman? Di sini juga kami sudah menyiapkan jawabannya. Lalu di website kami ini juga ada our team. Our team yang pertama itu ada saya sendiri, lalu Rio Fani, dan Chandra Nur Cahyana, lalu sama Fadnur Alamanda. Seperti ini seperti ini tampilan dari website sederhana kami. Bisa dilanjutkan ke Rio Fani. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kesimpulan dari unauthorized access computer. Jadi berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka kami menyimpulkan unauthorized access computer merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motifnya juga melakukan kejahatan ini di samping karena uang dan iseng, kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk dari aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Di sini juga ada beberapa saran yang berkaitan dengan unauthorized access to computer system tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang diperlukan dan diperhatikan yang pertama itu segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access to computer sistem pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer system. Yang ketiga, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Baik, segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.